3 orang yang DPO itu? Saat ini personil kita belum kembali untuk melakukan pengusutan, melakukan pengejaran terhadap siapapun dia, tetap kita pasti kita akan tangkap. Salah satu polisi yang menyita perhatian masyarakat adalah Ibtu Rudiana. Ia adalah ayah kandung dari almarhum Eki, pacar Vina. Pada 2016 silam, Ibtu Rudi menduduki jabatan Kanit Narkoba Polres Cirebon. Ia kini menjabat sebagai Kapolsek. Ini adalah video flashback kasus pembunuhan Vina Eki tahun 2016 silam di Cirebon. Di dalamnya ada sejumlah deretan polisi yang mencurigakan dan harus bertanggung jawab karena telah menangani kasus ini tahun 2016 silam hingga menjadi yang terjadi saat ini. Teman-teman silakan subscribe channel ini dan ikuti videonya. Menangani kasus Vina 2016 silam. Kapolda Jawa Barat yang menjabat kala kasus Vina tengah ditangani yakni Irjen Pol Purnawirawan Bambang Waskito. Kapolres Cirebon kala itu Brigjen Pol Indra Jafar kini bertugas di Mabes Polri dengan posisi Kabak Prograr Rojianstra Sops Polri. Dalam kasus Vina, ia merupakan salah satu penyidik. Kasat Reskrim Polres Cirebon kala itu yang menangani kasus ini adalah Kompol Galih Wardani. Kompol Galih sempat menjadi Wakapolres Indramayu pada tahun 2020, namun kini tengah menempuh pendidikan Sespimen. Dan salah satu polisi yang menyita perhatian masyarakat adalah Ibtu Rudiana. Ia adalah ayah kandung dari almarhum Eki, pacar Vina. Pada 2016 silam, Ibtu Rudi menduduki jabatan Kanit Narkoba Polres Cirebon. Ia kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudi sempat diminta mundur dari jabatannya oleh kuasa hukum pelaku karena dituding terlalu ikut campur dalam penyelidikan kasus Vina dengan statusnya sebagai Kanit Narkoba. Kemarin sudah ada tahap otopsi, ya. Tahap otopsi terhadap korban kedua-duanya. Otopsi di kuburan sudah kita laksanakan. Itu bagian daripada proses penyidikan. Hasilnya bagaimana kemudian? Nanti akan disampaikan secara lengkap dan itu pun harus tertulis. Itu kan profesionalisme tim dari DVI termasuk juga dokter forensik yang bisa menyimpulkan itu. Dari pelakunya sendiri bagaimana pengembangan pencarian 3 orang yang DPO itu? Saat ini personil kita belum kembali untuk melakukan pengusutan, melakukan pengejaran terhadap siapapun dia, tetap kita pasti kita akan tangkap. Tidak mungkin tidak kita tangkap. Artinya dibentuk tim khusus itu? Ya, tim khusus yang sudah kita bentuk untuk melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku ini. Seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan. Sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah, itu satu. Kedua, seorang itu ya Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi Merinding Bulu Kudus. Saya sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali seharusnya. Dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit. Tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap. Hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan.
Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah. Orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli. Tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya, itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, saya semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara-penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu. Salah satu yang bertahi lalat itu saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri ya, kepolisian tolong, itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang dia ya. Itu yang menangkap Peggy Setiawan ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas ya. Jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Rudiana. Ya, saya tolong ya, selamatkan yang namanya bapak itu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki ya, yaitu bapak itu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu. Emang kenapa sih Sakako berani sekarang ngomong? Kan lebih baik kan melewati tahanan udah ya kan, penderitaan sudah. Lebih baik diem aja di rumah menikmati kemerdekaan daripada harus ngomong-ngomong beresiko. Kenapa masih berani ngomong? Ya emang ini kenyataannya. Oke. Ini kenyataannya ya. Iya. Kan berani nih. Wah, udah orang mah udah capek 4 tahun di penjara, udah diam aja, tidur aja di rumah. Ngapain harus ngomong ke sana kemari beresiko? Ayo. Kenapa berani ngambil resiko sekarang? Ya ngambil resiko kan emang bener Saka nggak ngelakuin. Oke, nggak melakukan. Iya. Pak Sadikun mana? Pas itu kan belum datang. Kemana? Masih di rumahnya kan. Oh, di rumahnya. Susul deh. Masih apa susulnya? Pak Sadikun. Sama kakaknya ini ganteng-ganteng loh. Adik kakak cetakan mana sih? Aib di mana, Dut? Nggak ada kabar, Pak. Hah? Kayaknya ngumpet, Pak. Jangan bilang gitu, kamu nggak boleh begitu. Aib hilang kayaknya, Pak. Si mahkota loh, harus kita hargai. Nggak boleh begitu. Kita harus objektif, Dut. Iya, Nggak Pak. boleh ada kalimat-kalimat yang melecehkan orang. Betul. Kita objektif, kita tidak berpihak pada siapa. Setidaknya aib muncul Kita ya di hanya media. mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Semenjak Ingat, Saka Tatal saya tanya, berbicara Aib pernah dihubungi nggak sama Om Dut? Pernah, Pak, sering. Teman-temannya Terus Peggy gimana kayak katanya? Peggy kuli bangunan Bawahnya. hilang nih. Kenapa? Nggak ngejawab sih, Pak. Nggak ngejawab, Nah, iya. Mungkin karena ada
patahan dari Kang Ferry kemarin obrolannya. Oh, dipatahin. Logikanya dipatahin. Oh, jawabannya beda gitu. Kenapa jadi ada yang ngomong kayak gitu? Nah, sekarang dari sisi mental, Om Dut umur berapa? Kemana AF ya guys? 3 Pak. 33. Udah dewasa toh? Udah Pak. Mentalnya sama Saka bagus mana? Ini Pak. Nih, si Made. Mentalnya bagus mana? Dek, jauh Made Pak. Nah, sama Saka, mental kamu. Menang Saka. Iya, Saka belum punya pacar? Belum. Kamu udah kurus merokok terus. Badannya kurus merokok terus, jangan merokok terus. Gitu. Mbak ada? Enggak, saya kerja Pak Di? dulu di Soto masih. Kalau pas waktu kejadian sih saya masih sekolah. Oke. Waktu itu ada siapa saja di sini waktu maghrib kumpul? Ada kakak saya juga Kakak yang mana? yang dari jemput. Yang tadi jemput? Jaka Putra. Ada Jaka. Ada Saka, ada Jaka. Nah, ada Saka, ada Jaka, terus Ada Sadikun, Sadikun, Irwan. Irwan siapa? Ini tanggal 11 Ada nggak Irwannya sekarang? Ada kayak Irwannya mana Irwan? Ada nggak Irwannya sini coba? panggil Iya, ada Irwan, terus Terus sama temen-temennya Sadikunnya. temennya Sadikun, ada berapa orang? Ini sama ada ini juga saudara juga sebelah sana ya. Oh. Namanya Apri. Ada 7 orang. Ada. Loh, banyak banget itu loh. Cuma yang kayak ikut ke bengkel sebagian. Nggak, artinya ngumpul di sininya. Iya banyak. Sampai jam berapa ngumpul di sini? Dan 10 malam lewat. Berarti pas peristiwa itu kamu tuh lagi di sini, Ada di sini. ngumpul di sini sampai jam 10. Kan katanya peristiwanya pukul setengah 10. Berarti ada di sini. Iya. Berarti orang yang menyaksikan Saka ada di sini tuh banyak dong. Banyak. Nggak, ibu barangkali ingat waktu itu anak-anak bener ngumpul sini nggak? Ya anak yang main kayaknya ya anak. Kalau di sini, kalau rumahnya di sini emang selalu kumpul di sini Pak. Oh, gitu. lulusin. Ibu jangan takut bilangin, jangan malu. Apa yang diucapkan oleh ibu itu mudah-mudahan bermanfaat. Buat anak-anak di sini. Buat anak-anak kasihan. Kan masih ada 7 orang lagi yang di penjara kan? Iya, sekarang belum lagi Peggy. Langsung aja tangkap Mel sama Aep itu. Gak usah banyak tanya. Interogasi di dalam penjara. Jangan dipertemukan sama siapa-siapa. Tuh, ya. Kalau dia nggak mau ngaku katanya itu banyak yang disiksa yang kemarin itu. Yang siksa pula dia. Suruh ngaku. Jangan salah tangkap yang dikorbankan rakyat kecil bro. DPO yang satunya dicoret. Sekolah keangkatan pula dia. Dari nada omongannya udah mencurigakan. Tangkap. Nanti interogasi dari mana ini. Pembuktiannya semakin banyak ditanya. Semakin banyak ditanya. Dia akan semakin ngelantur. Kasus ini seakan tak ada habisnya ya teman-teman. Kemarin Mel yang kita anggap sebagai salah satu kunci karena dia adalah teman dekat dari almarhum Vina dan almarhum Eki yang akan membuktikan bahwasanya Saka Tatal itu adalah termasuk pelaku pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Tetapi mencurigakan seperti ada kong kali kong sama saksi mahkota yakni AF. Saya juga bingung teman-teman, silahkan teman-teman berpendapat aja di bawah.